early. I'd hug you, but I... No, I shouldn't be here. Come on, it'll be fun. Hey, where are you going? Anna? You're next. Hai guys, gimana kabarnya? Balik lagi bersama gua di channel PRF Movie. Gua doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan gak kurang satu apapun. Anyway, di kesempatan kali ini gua kembali hadir dengan sebuah rangkuman alur cerita film thriller psikologikal yang berjudul The Uninvited. Sebuah film thriller jadul tapi tetap seru buat dibahas. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Anna yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa akibat depresi atas kematian ibu kandungnya. Hingga sekembalinya ke rumah ayahnya, Anna mulai mencari tahu misteri atas kematian ibu kandungnya. Curiga dengan pacar baru sang ayah, Anna bersama Alex, saudari kandungnya, kemudian mengumpulkan bukti-bukti kematian sang ibu. Hingga akhirnya fakta yang sangat mencengangkan pun Anna dapati tentang kematian sang ibu. Penasaran dong seperti apa fakta yang Anna temukan tentang kematian sang ibu? Yuk kita langsung gaskan aja. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel gua ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya aja. Film dimulai dengan memperlihatkan Anna yang menceritakan kematian ibunya saat setahun yang lalu kepada Dokter Siberling, di mana saat itu ibunya yang tengah sakit keras sedang beristirahat di sebuah rumah kecil dekat dengan rumah pribadi sang ayah. Anna yang saat itu sedang berpesta bersama dengan teman-temannya kemudian mendapatkan firasat buruk kepada sang ibu. Kemudian Anna pun segera pulang ke rumah dan tiba-tiba She's alone. I run up to the house to find my dad. hingga setelah Anna menceritakan kematian sang ibu, Dokter Siberling pun mengatakan kepada Anna jika Anna sudah bisa pulang ke rumah setelah menjalani rehabilitasi selama 1 tahun pasca kematian sang ibu. Saat itu Anna yang dijemput oleh sang ayah yang bernama Stephen kemudian segera bergegas untuk pulang ke rumah. I gotta go. Who will I tell my stories to? Entah apakah yang dimaksud dari salah satu wanita pasien RSJ yang berusaha mencegah Anna pulang. Namun Anna berusaha untuk tak terlalu memperdulikan perkataan si wanita tersebut. Sekembalinya di rumah, Anna begitu bahagia setelah setahun menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Anna yang saat itu melihat Alex, kakak kandung Anna, kemudian berusaha untuk menyusul Alex untuk berenang bersama di sebuah pinggir pantai dekat rumah mereka. Anna. You're back. Saat turun dari kamar, Anna kemudian bertemu dengan Rachel, pacar dari Stephen yang begitu sangat menyambut kedatangan Anna di rumah. Akan tetapi, Anna yang masih belum bisa menerima Rachel lantas meninggalkan Rachel untuk menemui Alex. Just like it never happened, huh? Alex. Saat itu, Alex pun marah kepada Anna karena meninggalkan dirinya bersama dengan Rachel dan juga sang ayah di rumah pasca kematian sang ibu. Alex juga merasa marah kepada Anna karena selama Anna di rumah sakit jiwa menjalani rehabilitasinya, Anna nggak pernah sekalipun membalas surat yang dikirim oleh Alex kepada Anna. Namun Anna merasa jika dirinya sama sekali nggak pernah sekalipun menerima surat dari Alex. No, I was stuck here with those two while you went off searching for your inner psycho. He's such an asshole. Alex kemudian meyakini jika selama ini surat yang ia kirim kepada Anna nggak pernah diberikan oleh ayahnya. Alex pun mendatangi Stephen untuk memarahi Stephen. Namun anehnya saat itu Anna yang melihat ayahnya tak bergeming sedikit pun saat Alex marah kepada sang ayah. Sekembalinya ke dalam rumah, Anna melihat Rachel yang saat itu sedang memasak. Rachel pun mengajak Anna untuk membantu dirinya memasak bersama. Namun Anna yang masih belum bisa menerima Rachel yang akan menggantikan sosok ibunya kemudian pergi meninggalkan Rachel. Sekilas tentang sosok Rachel, di mana Rachel dulunya adalah seorang perawat saat ibu Anna sakit. Hingga akhirnya Rachel menjadi pacar Stephen sekaligus calon ibu baru untuk Anna. Di mana di dalam film ini sosok Rachel digambarkan sebagai sosok yang terlihat manipulatif di mata Anna dan sering menyinggung perasaan Anna.
Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Anna yang sedang tertidur, Anna pun mendengar sebuah suara yang aneh dari luar kamarnya. Lalu tiba-tiba, What are you doing? dan tiba-tiba aja Alex sudah berada di dalam kamar Anna. Alex yang melihat sebuah lonceng milik sang ibu kemudian kembali marah kepada Anna. Lagi-lagi Alex pun berusaha provokatif kepada Anna dengan mengatakan bahwa lonceng tersebut dibeli dari sebuah toko hewan dan sengaja diberikan oleh Rachel kepada ibu mereka agar suatu saat Rachel bisa mengetahui kedatangan ibu mereka saat Rachel sedang bersenggama dengan ayah mereka. Di keesokan hari, Anna pun bertemu dengan Matt, pacar dari Anna. Matt pun merasa senang dengan kedatangan Anna kembali, di mana Matt saat itu berusaha mengatakan sesuatu kepada Anna tentang kematian ibu dari Anna. Namun tiba-tiba aja Rachel pun datang dan mengurungkan niat Matt untuk bercerita. Singkat cerita, malam pun kembali poek. Saat itu Anna yang merasa risih melihat kemesraan Rachel dengan Stephen kemudian memilih pergi. Saat melewati kamar Stephen, Anna pun kembali teringat tentang kematian ibunya. Dirinya pun kemudian mendatangi kembali rumah kecil tempat ibunya tewas terbakar dulu. Lalu tiba-tiba, Anna pun dikejutkan dengan kedatangan sosok sang ibu namun dengan rupa yang sangat menyeramkan. Hingga nggak lama Alex pun datang dan berusaha untuk menenangkan Anna. Anna pun mengatakan kepada Alex jika kematian sang ibu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan perbuatan yang disengaja oleh Rachel. Di keesokan hari, Rachel pun mengajak Anna untuk pergi berbelanja ke kota. Lagi-lagi, Alex berusaha memprovokasi Anna agar ikut dengan Rachel supaya bisa bertemu dengan Matt untuk mencari tahu tentang kematian ibu mereka. Setibanya di kota, Rachel pun menunjukkan sebuah kalung mutiara yang ia miliki. Rachel mengatakan jika dirinya mendapatkan kalung tersebut dari seseorang pasiennya dulu sebelum Rachel merawat ibu Anna. Rachel juga mengatakan jika kehidupannya dulu sangatlah kesulitan uang sebelum akhirnya bertemu dengan Stephen, ayah dari Anna. Gak lama, Anna melihat Matt yang saat itu sedang bekerja di sebuah toko. Anna pun kemudian berusaha untuk menghampiri Matt untuk mencari tahu rahasia apa yang Matt ketahui tentang kematian ibu dari Anna. Namun karena saat itu Matt sedang bekerja, Matt pun berjanji akan menemui Anna jam 11 malam nanti. What did you see? Matt, those berries aren't getting any. Couldn't find the milk? Saat kembali ke rumah, Alex pun mengajak Anna mencari tahu tentang sosok Rachel yang sebenarnya. Selain menemukan sebuah obat penenang yang mereka curigai digunakan oleh Rachel untuk menenangkan ibu mereka, Alex dan Anna juga menemukan beberapa baju harom milik Rachel dan juga sebuah benda, alat pengaduk celengan. Singkat cerita, malam pun kembali poek. Anna yang saat itu mengajak Alex untuk bertemu dengan Matt malam ini di sebuah tempat. Akan tetapi sayangnya hingga malam semakin larut, Matt pun tak kunjung datang. Hingga Anna dan Alex pun akhirnya kembali pulang untuk beristirahat. It's okay, Anna. We'll find him tomorrow. Saat terbangun dari mimpi buruknya, entah bagaimana bisa tiba-tiba aja Matt sudah berada di dalam kamar Anna. Matt pun berusaha mengatakan sesuatu kepada Anna, namun sungguh sesuatu yang aneh pun terjadi kepada Matt hingga membuat Anna ketakutan. We waited for you with the rock, just like you said. Yeah, I know. I'm sorry it's so late, but Dad, what happened to your back? Dan entah bagaimana, namun saat Anna keluar kamar, suasana seketika berubah menjadi siang hari. Dan kembali keanehan pun kembali terjadi, di mana Anna melihat beberapa polisi di pinggir pantai yang menemukan jasad Matt yang sudah meninggoy.
Hingga salah satu polisi yang bernama Emery pun menduga jika kematian Matt karena jatuh dari kapal dan mengalami patah tulang punggungnya. Emery pun berusaha menenangkan Anna dengan mengatakan jika kapanpun Anna membutuhkan dirinya, Emery siap untuk Anna. Di mana Emery juga salah satu polisi yang mendalami kasus kematian ibu dari Anna. Saat akan kembali ke rumah, Anna pun coba mengatakan sesuatu kepada Stephen, di mana Anna menduga jika Rachel lah yang telah membunuh Matt, karena Anna menduga jika Rachel sempat menguping Matt yang akan mengatakan sesuatu kepada Anna tentang kematian ibunya. Rachel juga pernah mengatakan kepada Matt agar tak perlu mengantarkan barang-barang belanjaan mereka lagi ke rumah mereka. Hal tersebut Anna ungkapkan kepada Stephen karena Anna beranggapan jika Rachel tak ingin Matt menceritakan rahasia kematian ibu dari Anna. Mendengar Anna mengatakan hal tersebut, Stephen berusaha agar tak terpengaruh perkataan dari Anna. Karena Anna yang baru pulih dari kejadian traumatis, Stephen pun berusaha mengatakan dengan halus agar Anna menerima semua yang sudah terjadi. Saat itu, Anna yang merasa sangat sedih karena Stephen tak mempercayai perkataannya. Anna juga mengatakan kepada Alex jika dirinya sangat meyakini bahwa semalam Matt menemui dirinya. Alex yang masih mempercayai adiknya tersebut kemudian mengajak Anna untuk mencari tahu siapakah sosok Rachel yang sebenarnya. Hingga Anna dan Alex pun mendapatkan fakta dari sebuah rumah sakit tempat Rachel bekerja sebelumnya, di mana rumah sakit tersebut tidak pernah memiliki seseorang perawat pun yang bernama Rachel Summers. Saat pesta menyambut kedatangan Anna, lagi-lagi Alex berusaha memprovokasi adiknya tersebut bahwa sosok Rachel sangat mengancam mereka berdua. Namun Anna pun mengatakan jika dirinya akan melaporkan Rachel kepada polisi besok hari. You look terrific. Can I ask you a favor? Would you give Rachel a hand tonight? I just wanted to know if you needed any help. Take out the garbage, will you? Di keesokan hari setelah Stephen pergi bekerja, Rachel pun mengajak Anna untuk mendatangi acara pemakaman Matt. Hingga di saat pemakaman, Anna pun melihat sosok bocil yang berjalan ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba hingga secara nggak sengaja Anna pun terjatuh ke sebuah pemakaman ketiga bocil dengan marga Wright. Perasa jika itu sebuah pertanda, Anna pun kemudian mulai mencari tahu siapakah keluarga Wright. Setelah browsing dengan Mbah Google, Anna dan Alex mendapati sebuah informasi tentang keluarga Harrison Wright, di mana ketiga anak mereka mati terbunuh oleh seorang perawat bernama Mildred Kemp yang sangat terobsesi dengan si dokter Harrison Wright dan ingin memiliki si dokter tersebut. Setelah berhasil ditangkap, sayangnya Mildred Kemp berhasil melarikan diri hingga saat ini. Anna pun juga melihat sebuah kalung milik mendiang istri dari dokter tersebut yang sama persis dengan yang pernah diperlihatkan Rachel sebelumnya. Hingga Anna dan Alex pun meyakini jika Rachel saat ini adalah Mildred Kemp yang sudah mengganti nama. Forensics reveal the children were heavily sedated before being stabbed. Mildred Kemp? Holy shit. Listen to this. Look what she's wearing. Anna dan Alex kemudian berusaha masuk ke dalam kamar Rachel, namun karena pintunya terkunci, Alex pun berinisiatif masuk melalui jendela kamar Rachel. Namun rupanya nggak lama kemudian Anna pun mendengar sebuah suara dari dalam kamar Rachel. Saat Anna masuk ke dalam kamar Rachel, tiba-tiba Rachel yang sudah berada di belakang Anna berusaha untuk menyuntik Anna dengan obat penenang. Anna pun kemudian berusaha memanggil Alex untuk meminta pertolongan. Hingga Anna pun berhasil memberikan perlawanan kepada Rachel dan membawa kalung tersebut sebagai barang bukti. We know everything. Saat berhasil masuk ke dalam kamarnya, Anna melihat Alex yang sudah lemas. Alex pun mengatakan jika Rachel telah menyerangnya dan menyuntikkan obat penenang. Alex juga meminta Anna untuk segera mendatangi Emery di kantor polisi untuk mengatakan apa yang mereka alami saat ini. Setibanya di kantor polisi, Anna pun berusaha menceritakan kepada Emery jika Rachel adalah sosok Mildred Kemp yang selama ini menjadi buronan polisi. Anna juga mengatakan jika Rachel berusaha membunuh Alex yang saat ini masih berada di dalam rumah. Mendengar nama Alex, Emery pun meminta Anna untuk duduk dan menunggu di kantor polisi.
Rachel is Mildred Kemp. Okay? Alex is still there and I'm afraid something's gonna happen to her. Saat Anna terbangun tidur, Rachel dan Emery malah berusaha untuk menyuntikkan obat penenang kepada Anna. Hingga akhirnya Rachel pun berhasil membawa Anna kembali ke rumah. Hingga saat Anna yang sudah tak berdaya, Anna pun melihat Alex yang sudah berada di belakang Rachel. Lalu tiba-tiba... You can sleep now. Did I ever tell you that? Saat Anna tersadar, dirinya pun menemukan banyak darah yang berceceran di lantai. Hingga Anna pun mengikutinya dan tiba di sebuah tong sampah. Lalu saat Anna membuka tong sampah tersebut, tiba-tiba... Anna? Didn't I have to? Saat itu Alex yang datang mengatakan jika dirinya telah membunuh Rachel dan gak lama, Stephen yang baru aja pulang bekerja sangat terkejut melihat baju Anna yang berlumuran cairan merah kental. Anna berusaha mengatakan kepada Stephen jika Alex membunuh Rachel karena ingin menyelamatkan diri mereka berdua. Mendengar nama Alex, Stephen pun sangat terkejut dan mengatakan jika Alex sudah mati bersama dengan ibu Anna saat peristiwa ledakan yang terjadi tahun lalu. Rachel started the fire. Alex had to do it, Dad. She saved us. Alex, she died. No, don't believe In him. the fire. What have you done? Sebuah fakta yang sangat mengejutkan di mana ternyata sosok Alex selama ini hanyalah imajinasi dari Anna aja. Itu kenapa tidak pernah ada dialog percakapan dua arah antara Alex dengan Rachel atau orang-orang di sekitar Anna. Atau saat adegan Alex memarahi Stephen yang tak pernah memberikan suratnya kepada Anna di rumah sakit, Stephen sama sekali tak bergeming. Hingga dapat disimpulkan jika Anna belum sembuh dari rehabilitasi gangguan mental akibat pasca kejadian kehilangan sang ibu. Barulah Anna akhirnya mengingat kejadian yang sebenarnya, bahwa ternyata saat kejadian dulu, Anna yang melihat ayahnya sedang beradu mekanik dengan Rachel sangat merasa marah. Saat itu, Anna yang sedang kalap berusaha untuk membunuh Stephen dan Rachel dengan menggunakan bensin yang disimpan di dalam rumah kecilnya. Saat itu, Alex yang sedang mabuk menghampiri Anna dan tanpa sengaja, Anna lupa menutup tangki keran bensin di sana. Naas bagi Alex yang gak sengaja menjatuhkan lampu petromak hingga akhirnya api pun merambat ke tangki bensin yang membuat Alex dan ibunya yang berada di sana tewas seketika. Ternyata kematian Matt juga tak lepas dari Anna yang ternyata membunuh Matt dengan menjatuhkan Matt dari tepi tebing pantai. Kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu di mana ternyata Matt yang datang menemui Anna dan mengatakan jika memang Matt melihat kejadian Anna yang secara gak sengaja meledakkan rumah kecilnya tersebut. Anna yang gak terima fakta sebenarnya kemudian membunuh Matt dengan menjatuhkan Matt hingga meninggoy. Begitupun kematian Rachel, di mana ternyata memang Anna yang membunuh Rachel dengan sebuah pisau saat Rachel lengah. Sementara nama Rachel Summers bukanlah nama yang sebenarnya. Rachel mengganti nama dari Rachel Wojcinski menjadi Rachel Summers lantaran karena dirinya menghindar dari pacar Rachel sebelum Stephen yang selalu bertindak kasar kepada Rachel. Why would she make all this up? Anna? Listen, I'm going into town. You want to come? Hello, Anna. Hingga akhirnya Anna pun kembali ke rumah sakit jiwa dan fakta yang sangat mencengangkan adalah di mana sosok Mildred Kemp adalah pasien wanita RSC tersebut yang sebelumnya berusaha mencegah Anna yang keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. I finished what I started. Tamat, ending yang cukup memplot twistkan. Oke lah Sobat Rebahaners, itu dia tadi serangkaian alur cerita dari film The Uninvited kali ini. Sebuah film thriller psikologikal dengan plot twist yang sangat epic. Sebuah film jadul tapi tetap seru buat ditonton. Asli, kalian yang belum nonton film ini, tonton deh sampai selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah terkadang kita hanya melihat apa yang hanya ingin kita lihat. So, kalau gitu gua beserta seluruh staf jajaran yang bertugas pamit undur diri. Akhir kalimat, salam santuy, salam rebahan, dan enjoy!